إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, khusus Bang Agung, kemudian Ibu Dian, ya, beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memasuki tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dikumpulkan di tempat ini yang insyaallah kita sangat berharap tempat ini tidak hanya menjadi sebab kita bisa mendapatkan keuntungan dunia, tapi lebih dari itu, lewat tempat ini kita juga berharap Allah berikan kepada kita semua keuntungan untuk nanti di kehidupan akhirat. Karena ternyata tempat ini juga digunakan sebagai majelis ilmu, majelis yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Ya, sekiranya kita bahas tentang keutamaan majelis ilmu, itu pun menjadi pembahasan yang panjang. Karena saking luar biasanya majelis tersebut. Makanya kita tentu sangat berharap dan penuh keyakinan tentunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Dan Allah juga memberikan keberkahan khususnya buat usaha yang dijalani oleh Bang Agung dan juga Ibu Dian, ya. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, ya, kajian kita di pagi hari ini, kita akan memulai kajian rutin, kajian yang insya Allah terstruktur, ya, berkesinambungan, dan kita ada buku panduan, ya. Tidak lain, kitab yang akan kita jadikan rujukan adalah kitab kecil sebenarnya, dia disebut dengan Kutaib, ya, kitab kecil atau bahasa kita ini buku saku. Akan tetapi sekalipun memang kelihatannya kecil, sesungguhnya kitab ini sangat lengkap. Banyak ulama mengatakan madarul Islam, seluruh ajaran Islam secara umum ini dibahas di dalam kitab ini. Dibahas tentang masalah akidahnya atau tauhidnya. Ini menjadi pokok pembahasan yang paling penting, atau pembahasan yang paling penting untuk kita pelajari. Dibahas, ada di sini. Kemudian ada juga tentang bab yang dimana tidaklah Nabi diutus oleh Allah, melainkan diantaranya membawa misi ini, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Tentang masalah akhlak atau adab dibahas juga di dalam, ya, kitab ini, ya. Kemudian berkaitan dengan al-ahkam, hukum-hukum agama yang berkaitan dengan masalah fikih, ada juga dalam kitab ini. Berkaitan dengan sirah, biasanya anak tuh bawakan metode di dalam menyampaikan setiap hadis, paling tidak anak sentuh juga tuh biografi dari sebagian perawi hadisnya dari kalangan sahabat misalnya, agar kita semakin cinta dengan sahabat. Kita dapat juga tuh di dalam pembahasan kitab Sirah An-Nabawi, di dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Oleh karenanya sekalipun kitab ini kitab yang kecil, namun sesungguhnya kitab ini sangat lengkap. Makanya banyak ulama mengatakan madarul Islam, seluruh ajaran Islam secara umum dibahas di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Baik, hadis pertama kita akan masuk
ke dalamnya. Itu hadis yang berkaitan dengan niat. Ya. Sedikit Anda sampaikan biografi penulis kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, Arba'in itu artinya apa? 40. Ya. Itu gambaran secara umum, walaupun hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu ada 42. Nah, kali An-Nawawiyah ini penisbatan kepada nama beliau, walaupun sebenarnya Nawawi itu bukan nama beliau. Ya, itu sebutan masyhur beliau. Nama aslinya adalah, ada yang tahu? Abu Zakaria. Abu Zakaria juga itu bukan nama. Yahya. Abu Zakaria itu kunyah. Adapun nama aslinya adalah Yahya ibn Syaraf. Ya. An-Nawawi. Kenapa disebut Nawawi? Ini penisbatan kepada penyandaran kepada dari mana beliau berasal. Beliau itu berasal dari satu wilayah yang ada di negara Suriah atau Syam, Syam. Ya, Suriah. Nah, lebih khusus lagi yaitu di daerah Ad-Dimashq, Damaskus. Orang kita bilangnya Damaskus, di bahasa Arabnya Ad-Dimashq. Itu ada satu kampung namanya Nawa. Karena beliau berasal dari Nawa, maka ya sebutannya adalah Nawawi gitu. Karena anak Fakhrul Razi dari Condet, maka disebut Al-Condet gitu. Bang Agung dari mana, Bang? Asal Ambarawa, Jawa Mati ya, Al-Jawi gitu. Yang dari Sunda, Ujang, As-Sundawi gitu. Ya, itu. Nah, asiki, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, itu ya, itu sejarah kenapa disebut Nawawi gitu ya. Jadi Nawawi itu sebenarnya bukan nama, coba. Bukan nama. Tapi kandung masyhur. Ya, beliau dipanggil dengan nama An-Nawawi. Ya, seperti itu. Nah, dan beliau adalah ulama yang memang sangat produktif di dalam melahirkan karya-karya ilmiah yang dijadikan rujukan oleh umat Islam di dalam memahami tentang Islam. Ya, sampai-sampai gelar beliau itu Muhyiddin, orang yang menghidupkan ghirah atau semangat kaum muslimin untuk terus belajar agama. Ya, karena dengan mempelajari agama Allah akan limpahkan kebaikan. Dengan sebab dia belajar agama, maka dia akan faham tentang perkara agamanya. Nabi katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki buat orang tersebut kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepada dirinya tentang perkara agamanya. Bagaimana mungkin kita bisa memahami tentang perkara agama kita kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak meluangkan waktu? Apalagi Masya Allah secara khusus di sini ya sudah dialokasikan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Ini Masya Allah luar biasa. Ya, jadi beliau dapat julukan Muhyiddin. Ini gelar prestisius. Yang ngasih gelar ini ulama-ulama di dunia. Jadi bukan gelar lokalnya. Mungkin kalau bahasa sekarang ini gelar internasional apa sih? Nobel ya, Nobel. Ya kan? Orang karena dia memiliki sebuah karya ya yang benar-benar bermanfaat secara global, maka pada akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel. Zaman sekarang gitu ya. Kira-kira gimana gambaran orang zaman sekarang kalau dapat hadiah penghargaan selevel Nobel kayak begini? Pasang spanduk gak? Pasang spanduk ya, ungkapan sukacita gitu ya. Posting ya? Posting ya. Ternyata kalau beliau marah dengan gelar ini. Ya. Beliau katakan, "La aj'alu fi haylin man laqabani bi Muhyiddin." Aku gak halalkan siapapun orang yang kasih gelar aku dengan gelar Muhyiddin. Aku gak halalkan. Artinya beliau gak ridho nih. Padahal yang kasih gelar siapa? Ulama. Dan ulama tuh memberi gelar bukan basa-basi, karena memang jasa beliau. Kitab Sahih Muslim, kitab yang berisikan kumpulan hadis-hadis sahih, ya, yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, itu disyarah, dijelasin sama beliau. Masya Allah, oleh Imam Nawawi. Ada juga kitab yang paling banyak dikaji di seluruh dunia, di urutan kedua setelah Al-Quranul Karim. Itu nama kitabnya Riyadus Salihin, taman buat orang-orang saleh.
Itu karya beliau juga tuh. Kitab yang berisikan kumpulan zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Beliau nukil banyak hadis tentang masalah zikir. Al-Adhkar. Kitab bagi para penghafal Al-Quran. At-Tibyan. Banyak banget tuh. Sekalipun umurnya muda. Umurnya itu beliau wafat ya, di usia 45 tahun. Dan dalam keadaan membujang. Belum. Tapi jangan jadi dalil buat kita, Imam Nawawi itu jomblo sampai meninggalnya. Enggak ya. Imam Nawawi bukan gak mau nikah ya. Beliau meninggal dalam keadaan membujang bukan karena gak mau menikah, karena kan sunnah ya kan, syariat Nabi SAW untuk menikah. Beliau gak mungkin menyelisihinya. Terus kenapa gak nikah Ustaz sampai meninggalnya? Beliau belum sempat nikah karena terlalu disibukkan dalam urusan bab ilmu, marang kitab, dia mengkaji, mengajarkan, belajar dan sebagainya. Lah kita kan nggak ngarang kitab, kok nggak nikah kan gitu ya? Jadi belum nikah segera nikah gitu ya, pesannya itu ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Jadi itu sekilas tentang biografi Imam Nawawi. Ya, satu lagi deh, ada hal yang sangat menarik dari sosok beliau ini, menunjukkan tentang bagaimana baiknya akhlak beliau, bagaimana waraknya beliau, bagaimana kebaikan beliau itu beliau tunjukkan ketika beliau nggak ridha kalau ada orang yang nanti tersangkut kasus di kehidupan akhirat, artinya masuk persidangan Allah. Ya Allah, dengan sebab ada sangkut pautnya dengan dirinya, beliau ingin bebaskan di dunia saja sudah selesai. Jangan sampai ada orang nanti ya masuk persidangan Allah, ya kemudian dia dijerat dengan jerat hukum Allah yang tentunya siapapun gak sanggup untuk lepas darinya. Ini saking baiknya ini orang. Jadi dalam pada satu hari beliau berjalan dalam keadaan memakai imamah. Imamah itu sorban di sebuah pasar. Dan ternyata sorbannya dijamret orang. Ya Allah. Sorban bagi orang-orang Arab zaman dulu itu sesuatu yang berharga. Ya, ketika dijamret karena ini sesuatu berharga, teriak gak Imam Nawawi? Teriak. Sama kalau kita sekarang bukan sorban tentunya. Apa yang kita anggap berharga ketika dicolong orang, dijamret orang, mungkin kita akan teriak, pasti akan kita teriak. HP ya, handphone. HP kita diambil, dijamret. Teriak kita, teriak. Imam Nawawi sama, teriak. Teriakan kita biasanya apa? Japret, nah itu ya. Kan gitu ya. Atau maling. Kadang-kala lebay, bakar. Ya kan gitu ya. Tapi Imam Nawawi nggak kayak gitu. Teriaknya sama kita. Cuma yang membedakan adalah konten teriakannya. Beliau katakan, ya fulan, kul. Ya, dia katakan wahai fulan. Karena dia nggak kenal nama si jamret itu siapa, makanya dipanggil fulan. Ya mungkin kalau zaman sekarang apa sebutannya? Woi bro, gitu ya. Ya. Ya fulan, kul qabiltu. Wahai fulan, katakan aku terima. Ya Allah. Maksudnya apa nih? Para ulama menjelaskan, beliau teriak-teriak dengan kalimat seperti itu, maksudnya agar sorban yang dijamret itu statusnya jadi halal. Karena beliau kan ulama bermadzhab Syafi'i. Ulama di kalangan mazhab Syafi'i meyakini bahwasanya sebuah pemberian itu menjadi sah jika orang yang memberikan dia mengatakan saya berikan, dan yang menerima dia mengatakan saya terima, maka terjadilah ijab qabul. Biar tuh sorban jadi halal. Makanya dia teriak-teriak, wahai fulan, katakan saya terima. Biar halal. Cuma masalahnya tuh jamret yang ngaji. Kalau ngaji nggak ada jamret ya. Makanya dia terus lari gitu ya. Ya Allah, ini menunjukkan baiknya beliau tuh. Beliau gak ingin ada satupun manusia yang tersangkut kasus hukum nanti di kehidupan akhirat. Ya Allah. Baik. Kita masuk hadis ke-1. Al-Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis yang pertama ini diriwayatkan melalui jalan sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Ini jalur sanad.
jalur perawinya. Ya kalau kita bahas tentang ilmu hadis sebenarnya itu banyak sekali tuh kalau ngebahas hadis disebutin an fulan ibn fulan atau haddatsana fulan an fulan qala wa haddatsana, nah itu disebutin nama-namanya. Ini ujungnya aja nih, ujung perawi. Sebenarnya namanya perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Orang-orang yang secara berantai mendapatkan hadis ini dari Nabi, kemudian diajarkan kepada orang-orang setelahnya, begitu seterusnya sampai kemudian ke kita. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain, makanya disebut muttafaqun alaih. Ya, baik. Nah, pangkalnya hadis ini didapatkan oleh Umar ibn Al-Khattab awalnya. Tentu Umar dapat dari Nabi. Nanti Umar ajarkan lagi kepada tabi'in atau kepada sahabat yang lain, kemudian ke tabi'in. Tabi'in ajarkan lagi kepada murid tabi'in, itu atba'ut tabi'in. Seterusnya sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, dan sampai kepada imam-imam yang lain. Dan pada akhirnya sampailah ke kita. Itu disebut mata rantai sanad. Ya. Baik. Kita bahas sedikit tentang sosok Umar ibn Al-Khattab. Ini sahabat yang dijamin masuk surga, yang secara khusus Nabi sampaikan dalam satu kesempatan. Nabi absen. Ya Abu Bakar anta fil jannah, ya Umar anta fil jannah, ya Uthman anta fil jannah, ya Ali anta fil jannah, ya Abdurrahman ibn Auf anta fil jannah, ya Zubair ibn Al-Awwam anta fil jannah. 10 orang secara khusus disebutin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau dijamin surga oleh Allah. Salah satunya yang disebut siapa? Umar bin Khattab. Makanya ini sahabat yang luar biasa. Luar biasa cuman. Ya. Sahabat yang memiliki karakter spesial, karakter khusus. Dia sahabat yang paling tegas. Ya. Di hadapannya nggak ada wilayah abu-abu. Hitam-hitam, putih. Syirik, tauhid. Makanya beliau dapat gelar Al-Faruq, sang pembeda. Ya, itu adalah Umar ibn Al-Khattab. Saking tegasnya, Nabi mengatakan, ini antara keistimewaan yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, bahwasanya tidaklah Umar ketika dia melewati satu gang atau satu jalan, kemudian ternyata di jalan tersebut ada syaitan juga. Yang minggir siapa? Maka syaitan minggir untuk mencari jalan yang lain. Takut ketemu Umar, beda tipis sama kita. Ya. Nah, kalau kita gimana kira-kira? Ketemu satu jalan yang ada kerasa, siapa yang minggir? Padahal kucing dan sebagainya. Nabi itu jemaah. Ini Umar ibn Al-Khattab luar biasa jemaah. Ya, masya Allah. Ya, dan kita sangat cinta kepada Umar, makanya adabnya kita ucapkan radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai sahabat Umar bin Al-Khattab. Baik, kita masuk pada redaksi hadisnya. Umar berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabinya? Ya, apa sabda Nabi yang disampaikan oleh Umar ini? Ya. Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang dia akan mendapatkan ganjaran atas amal perbuatannya, itu bergantung kepada niatnya. Jadi ini hadis ini bahasannya tentang niat, betapa pentingnya peranan niat. Betapa pentingnya kedudukan niat dalam semua perbuatan. Ya. Baik. Kemudian Nabi kasih contoh. Yang Nabi sampaikan contohnya adalah salah satu bentuk ibadah, yaitu hijrah. Hijrah ini ibadah, teman. Setelah dia ngaji, dia tahu, oh berarti selama ini saya jalani salah. Saya harus hijrah. Saya harus tinggalkan ini semua, kembali ke jalan Allah. Ibadah kan? Ibadah. Ya. Tapi ternyata ini bernilai ibadah yang punya nilai pahala di sisi Allah atau tidak lain ditentukan dengan niatnya.
Ya. Nabi katakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa seseorang dia hijrahnya itu niatnya karena Allah dan juga Rasulnya, karena dia tersadarkan memang saya harus berubah, bukan karena faktor yang lain. Maka apa kata Nabi SAW? "Fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Maka hijrahnya itu benar-benar ya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian jika ternyata hijrahnya bukan karena Allah, ya Nabi ceritakan dalam hadis ini, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Dan adapun ketika ada seorang yang hijrahnya dia, perubahan dia untuk lebih baiknya, ternyata motifnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, ya, tapi untuk dunia yang hendak dia raih, untuk dunia yang hendak dia dapatkan. Yang dalam hal ini Nabi spesifikkan diantaranya kadangkala orang hijrah berubah ingin lebih baik, ya, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan atau bisa menikahi wanita yang dia cintai. Maka apa kata Nabi? "Fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka hijrahnya itu nilainya hanya sebatas apa yang ia ingin dapatkan. Hanya sebatas dunia, jadi selesai. Adapun nanti di akhirat, saat orang ini berharap dari proses hijrahnya itu berbuah pahala yang besar, menjadi jalan kemudahan untuk bisa masuk surga, ternyata dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena hijrahnya hanya sebatas untuk dunia. Maka berhentilah nilainya yang dia dapatkan ketika hanya sebatas di dunia. Itu cuma. Itu bunyi redaksi hadisnya. Nah, kita akan bahas satu persatu karena ini kajian, ya kajian rutin. Insya Allah kita akan mendalam jemaah. Kata innama, ya, yang artinya terjemahannya itu hanyalah, ya. Kemudian diiringi dengan kata al-a'mal, innamal a'mal. Al-a'mal itu bentuk jamak dari kata amal, perbuatan. Itu bentuk singularnya. Adapun al-a'mal itu bentuk pluralnya, bentuk jamak. Ya, artinya ini perbuatan-perbuatan yang banyak bentuknya. Ya. Amalan-amalan yang mencakup semua bentuk amalan. Para ulama menjelaskan bisa berbentuk anaknya jadi sahabat. Makanya nggak auto, ya bapaknya baik, anaknya pasti baik. Atau sebaliknya, bapaknya nggak baik, anaknya juga pasti ikut, nggak begitu. Ya, ini terbukti nih, Al-Walid ibn Al-Mughirah ini gembong Quraisy. Orang yang paling memiliki syiddatul adawah, permusuhan yang sangat besar kepada Nabi dan juga kaum muslimin. Beliau punya pikiran yang jelek, jemaah. Ketika beliau tuh suka mencela atau berpikir untuk mencela Al-Quran. Silakan buka ya surah Al-Muddathir. Ya, di ayat ke-18 dalam surah Al-Muddathir, Allah gambarkan tentang pikiran buruknya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Ya, sesungguhnya Al-Walid ibn Al-Mughirah dia tuh sudah mikirin tentang apa yang dia akan tetapkan. Artinya pikiran-pikiran buruk tentang Al-Quran. Dia ingin skenariokan, dia ingin imajikan Al-Quran itu sebenarnya bukan kalam Allah. Ya, karena dia di kebangatan dongkol dengan sebab Al-Quran yang Nabi sampaikan itu banyak menyadarkan manusia. Banyak orang dapat hidayah. Maka dia berpikir gimana nih biar orang punya pandangan buruk terhadap Al-Quran. Dia pikir itu caranya. Ya, makanya kata Allah, celakalah dia. Ya, di ayat ke-18 sampai ayat ke-25 di situ. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang pikiran buruk dari Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dia kerahkan pikirannya itu untuk mencela Al-Quran. Ya, maka dengan aktivitas pikiran yang kayak begini yang didasari dengan niat yang buruk, maka dia mendapatkan dosa. Makanya kita juga gitu, jangan punya pikiran buruk. Dan biasanya pikiran buruk itu muncul diawali karena sifat hasad, iri.
Kan itu ya. Itu biasanya begitu umumnya para ulama jelaskan. Pikiran buruk yang muncul pada diri seorang, apalagi kalau sudah kaitannya dengan orang lain atau pihak lain, itu diawali karena sifat hasad yang dia perturutkan. Mulai dia berpikir gimana nih, biar nikmat yang ada padanya hilang. Sekalipun tuh nikmat gak pindah ke anak yang penting, dia gak dapat nikmat lagi tuh. Ini pikiran buruk ya. Ya Allah, dia bikin intrik dan sebagainya. Itu punya konsekuensi dosa ya. Sebaliknya orang yang punya pikiran, dia gunakan untuk perkara-perkara kebaikan. Oh, ya Allah. Misalnya kita ya seorang pekerja, kita berusaha bahu-membahu semua pihak. Gimana nih? Agar kerjaannya bisa diselesaikan dengan cara efektif, efisien, sesuai target, bahkan bisa melampaui target. Ini pikiran-pikiran baik ya. Masalah nanti terwujud atau tidak, tapi sudah muncul pikiran itu. Ya, maka insya Allah itu berbuah pahala saudara. Allahu Akbar, ini luar biasa jemaah rahimanallahu iyyakum. Ya, jadi jangan sepelekan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ya pikiran kita. Karena amalan yang berkaitan dengan amalan pikiran ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan dia bisa menjadi sebab kita dapat pahala atau sebaliknya. Ya, juga bisa menjadi sebab kita mendapatkan dosa. Ini cuma ya. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan masalah pikiran. Amal ini juga ya menjadi sebab kita bisa dapat pahala atau kita bisa dapat dosa. Ya. Atau sebaiknya pikiran yang Allah kasih kita gunakan untuk memikirkan tentang keagungan Allah. Ya. Coba aja, antum diberikan kemampuan untuk menjahit. Misalnya, dari yang mendesain, kemudian ada bagian yang menjahit. Ya, ini kan keahlian yang sangat luar biasa. Jadi kan ini sebagai sarana untuk memikirkan tentang kebesaran Allah. Iya, dari sebuah lembaran kemudian bisa jadi produk yang bernilai. Luar biasa. Siapa yang kasih kemampuan itu? Tidak lain adalah Allah. Luar biasa. Dari mulai mendesainnya, gambar polanya, mengguntingnya, ya, kemudian ngejahitnya, kemudian hal-hal lainnya, dikasih aksesorisnya, insya Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita nih agar menggunakan pikiran kita untuk merenungkan tentang kebesaran Allah. Ya, di antaranya di dalam Al-Quran ada dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ini terdapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Ini cuma coba bayangkan ya betapa rapinya Allah ya mempergilirkan antara pergantian siang dan malam. Coba kalau kita cuma diberikan siang aja, cepat mati kita. Gak ada istirahatnya cuma. Ya, iya kan? Iya, kalau siang aja terus pikiran aktivitas, ya cepat mati cuma. Itu juga sebaliknya. Dijadikan malam terus. Karena kita butuh cahaya, matahari cepat juga mati. Masya Allah. Makanya Allah pergilirkan tuh siang malam. Allah jadikan cahaya matahari ternyata beraneka ragam fungsinya. Ada yang bermanfaat untuk tubuh, ada yang justru membahayakan. Kita baru sadar kan tentang keagungan Allah itu di saat musim COVID. Ya kan? Ternyata ya banyak orang baru menyadari ada matahari yang sinarnya sangat kita harapkan di jam-jam tertentu untuk meningkatkan imunitas dan sebagainya, antibodi karena mengandung vitamin D dan sebagainya. Kan itu baru sadar kapan? Di saat musim COVID. Jadi COVID ini benar-benar mengajarkan kita tentang banyak hal, tentang keagungan Allah. Allah cuma hadirkan makhluk yang gak kasat mata,
lumpuh dunia. Aktivitas manusia di dunia menjadi lumpuh. Sampai 2 tahun haji ditutup. Ya. Mekah Madinah tertutup. Ya Allah. Ini cuma. Jadi gunakan pikiran kita tidak lain untuk ya memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar dengannya kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pertama ya. Jadi amalan pikiran itu juga pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bernilai pahala, dia juga bisa bernilai dosa. Tergantung untuk apa kita gunakan pikiran tersebut. Ya, gunakanlah pikiran itu untuk hal-hal yang baik. Perkataan sama. Ya. Ini perkataan juga demikian. Ada orang yang kata-katanya bagus, isinya nasihat, tapi ternyata motifnya nggak baik. Dia ingin ria, dipandang orang. Maka orang yang seperti ini, amalan yang zahir baik ternyata tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa menjadi rusak amal baiknya? Tidak lain dengan sebab rusak pula niatnya. Ini semua. Ini pentingnya masalah niat nih. Dan yang Allah nilai juga itu berkaitan dengan amal perbuatan lisan. Ya. Orang yang lisannya sudah dia gunakan ya untuk hal-hal kebaikan saja ternyata nggak menjamin tuh kebaikan yang dia sampaikan lewat lisannya itu bernilai pahala. Dengan sebab tidak didasari dengan niat yang baik. Apalagi dia gunakan lisannya untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Yang baik saja nggak jaminan, masih ya dilihat dari sisi niatnya gimana nih. Apalagi jelas-jelas yang baik. Makanya yang Allah nilai selain niat juga perbuatan. Ini juga. Ketika Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan fisik kalian, kegantengan kalian, kecantikan kalian, atribut yang kita miliki, kekayaan, status sosial dan sebagainya. Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat adalah hati kita, tapi nggak cukup sampai situ. Apa selain hati? Yang berikutnya Nabi katakan amal kalian. Kita kadang-kala memahami hadis ini atau menggunakan hadis ini berhenti sampai pada kata Allah hanya melihat pada hati kita. Makanya sering jadikan pembenaran tuh. Ana sekalipun nggak sholat tapi yang penting ana tetap ingat Allah, Ustaz. Ada yang begini. Ustaz, ana memang nggak sholat sebagaimana yang antum lakukan dan orang-orang lakukan. Tapi bukankah Allah mengatakan wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Hati saya ingat Allah, Ustaz. Jadi sing penting harus ada amalnya juga. Ada juga perempuan, mohon maaf, yang belum mau pakai jilbab padahal dia sudah memasuki akil balik dan dia muslimah. Kan wajib. Apa dikatakan? Kan yang penting hati anak, Ustaz. Tuh. Daripada pakai jilbab tapi kelakuannya tuh kan jangan pembenaran. Iya. Ya memang orang yang sudah pakai jilbab seharusnya juga dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, selaras dengan pakaian zahir dia. Tapi paling tidak andai pun ternyata kelakuannya belum baik, dari si penampilan dia lebih baik, jangan diserang. Kan begitu ya, seakan-akan yang ngejelekin jilbabnya, yang disalahin jilbabnya. Makanya yang penting kan sekalipun anak nggak berjilbab, hati anak jilbabin, Ustaz. Gimana hati jilbabin? Ya dijilbabin rambut, gitu ya. Hati dibuka lebar-lebar, jangan kepala yang dibuka, jangan rambut, karena itu aurat bagi wanita. Adapun hati dibuka untuk mau tunduk patuh dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan. Tuh, ini kebalik. Hati saya kan mungkin dijilbabin, Ustaz. Pantesan keras. Harusnya hati dibuka. Itu. Ini kan ungkapan-ungkapan yang sering ya kita dengar ya. Karena sering itu dengar. Ini ucapan-ucapan ngeles cari pembenaran. Jadi saat dirinya memang belum bisa menunjukkan ketaatan.
Lebih baik dia jujur saja. Ya karena kalau orang jujur, ya insya Allah akan lebih mudah hidayah sampai kepada dirinya. Tapi kalau ngeles, dia merasa benar gitu loh. Ini yang akhirnya berat, susah untuk dapat hidayah. Ya sih Ustaz, memang nggak tahu ini wajib. Cuma aneh belum mampu Ustaz, gimana ya? Ya, aneh mau pos-posin dulu, anak kan masih muda Ustaz. Takut ntar dibilang tua lah gitu. Itu masih jujur, masih bagus. Ya, Masya Allah. Jadi kayak gitu ya. Jadi selain amalan hati, Allah melihat juga pada amalan batin, amalan zahir. Jadi harus waras. Ya. Ucapan lisan itu bernilai di sisi Allah. Bernilai pahala atau tidak itu bergantung niatnya. Ya, makanya sampaikanlah hal-hal yang baik saja yang kita ucapkan lewat lisan. Karena terbukti yang baik saja belum tentu itu bernilai pahala di sisi Allah jika motifnya atau motivasinya tidak ikhlas karena Allah. Apalagi yang jelas-jelas gak baik. Ya. Kayak anak ataupun ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmu, ini kan kebaikan. Tapi bernilai atau tidaknya ilmu yang dia sampaikan lewat lisannya, ini bergantung juga pada motivasi niat dia di dalam menyampaikan ilmu tersebut. Itu semua. Apalagi yang jelas-jelas yang dia sampaikan bukan ilmu, tapi bahasa semut, makali dan sebagainya. Kan dia lagi ngetren nih, lagi viral kan? Lagi viral nih. Ya Allah. Ya, bahasa semut belum selesai, belum khatam bahasa cacing gitu kan. Subhanallah. Ya kan? Ini semua. Semoga pihak-pihak yang punya kewenangan dia mengambil sikap. Karena ini kesesatan yang dibiarkan. Ya. Pada setahu anak salah satu petinggi MUI pusat, Kiai Haji Khalil Nafis, beliau mengatakan ini orang sesat menyesatkan. Oh iya, buka pesantren jemaah. Ada jamaahnya, ada santrinya. Kan bahaya kalau seperti ini. Dan bahayanya sebenarnya tidak hanya akan menimpa mereka-mereka yang melakukan kesesatan ini. Tapi Allah pernah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, khawatirlah kalian dengan satu azab, satu musibah besar yang Allah timpakan tidak hanya dirasakan oleh pelaku kemaksiatannya saja, tapi orang-orang baiknya juga akan merasakan dampaknya ketika kesesatan dibiarkan tersebar merajalela. Itu jemaah. Iya, gimana? Itu apalagi untuk biaya pendidikan adik-adik itu bagus ya motivasinya. Bagus. Cuma kalau kita ngaji, kita kembali kepada kaidah tadi, amalan haram tidak berubah statusnya menjadi mubah atau boleh dengan sebab karena didasari niat yang baik. Masih ada pintu-pintu rezeki yang halal yang jauh lebih banyak yang bisa dia masuki. Kan gitu. Kenapa pilih yang haram? Ini kan maunya cara instan berarti. Ya Allah, bisa gimana? Ya, perubahan sesuatu yang haram itu menjadi mubah dengan kadar yang ala kadarnya karena sebab darurat. Ada yang hobi nanjak, hiking atau adventure, ya suatu waktu mungkin ke gunung mana gitu ya, perbekalan habis, ya kondisi darurat, kalau nggak makan mati, udah gemeter, cuaca dingin di pegunungan, kayak ada sesuatu yang bisa dimakan. Mie instan udah habis, roti habis, apalagi lemper gitu ya. Habis. Lewat anak celeng, anak babi. Tangkap gak? Ini bicara ini kalau nggak makan mati. Tangkap gak tuh anak celeng? Tangkap. Setelah tangkap terserah. Antum mau bakar, antum mau goreng, mau dipecah silakan ya. Makan sekedarnya, sekedar untuk bisa dia melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar misalnya. Kita diperkirakan, jalan keluar ini kira-kira 2 km lagi. Berarti sekedarnya aja. Jangan sampai itu mah doyan. Apa
Apalagi mau berkat, oh ternyata daging celeng enak, udah ada bungkus. Nggak boleh gitu. Nah itu celeng haram tuh. Tapi bisa menjadi boleh dengan sebab kondisi darurat. Tapi kita mengambil ya sesuatu yang haram itu hanya sebatas untuk menghilangkan kedaruratannya. Jangan doyan. Ya, ini ya. Nah seperti itu. Dan memang sesuatu yang haram itu bisa menghilangkan kedaruratan yang kita alami. Maka menjadi boleh. Syekh Utsaimin mengasih penjelasan juga nih. Kita haus banget. Ya, udah berhari-hari nggak minum. Kalau kita nggak minum, game over, selesai, mati, mau. Cuma yang ada di hadapan kita, air yang ada di hadapan kita misalnya, itu cuma khamar. Topi miring misalnya, gitu ya. Ya Allah. Ini minum nggak nih? Tahan dulu. Minum haus. Lihat dulu, ini topi miring bisa menghilangkan kedaruratannya. Ternyata kata orang-orang yang pernah menjalani, dia suka banget tuh, ya minum minuman keras yang seperti itu. Dia katakan orang kalau kecanduan minuman keras itu tidak akan menghilangkan rasa haus. Katanya seperti itu. Allah a'lam. Kalau ternyata faktanya kayak gitu, maka tuh khamar tidak boleh dikonsumsi. Karena faktanya dia tidak bisa menghilangkan rasa haus. Nah berkaitan dengan niat, jadi jangan sampai seseorang ngeles atas nama niat yang baik untuk melegalkan perbuatan dosanya atau perbuatan haramnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kenapa antum nggak segera nikahi? Kalau antum belum siap nikahi, jangan terus antum pacari. Ya. Karena tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan itu adalah menikahinya, kan gitu. Anda nggak mau mutusin silaturahim, Ustaz? Nggak. Setelah gitu. Ya, kalau nggak mau mutusin segera halalkan. Itu cuma. Kayaknya udah berpikir kapan nih gue. Insya Allah memudahkan yang berniat baik tuh. Jangan mencari nikahi. Ya. Masya Allah. Maka keberkahan Allah akan berikan. Baik. Ini udah dua amalan ya. Tadi amalan yang berkaitan dengan pikiran. Kemudian ya yang kedua lisan. Ya, amalan yang tergambarkan lewat perkataan atau lewat lisan kita. Ada yang ketiga tidak lain adalah perbuatan. Ini yang paling mendominasi semua. Ya, baik. Ini paling mendominasi semua perbuatan kita. Bahkan perbuatan yang sebenarnya dia adalah sesuatu yang mubah, artinya bukan ibadah sebenarnya. Ya, misalnya mandi ini mubah kan? Makan, artinya aktivitas yang tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Orang-orang non-muslim juga lakukan hal ini. Ya, cuma yang menjadi pembedanya, aktivitas yang mubah ini kemudian bernilai pahala atau tidak, itu niat. Kita mandi. Orang muslim mandi, non-muslim juga mandi. Cuma yang membedakan nilai amalan atau aktivitas mandi kita dibandingkan dengan amalan atau aktivitas mandinya orang-orang non-muslim, itu niat. Kalau kita niatkan, ya biar nanti Anda bisa tampil prima mau ibadah kepada Allah. Anda mau berangkat ke masjid, pastilah harus tampil prima. Ya, dengan aroma yang enak. Karena di saat kita datang ke masjid, aroma yang gak enak, yang tersakiti dengan bau badan kita tuh bukan hanya manusia, tapi juga malaikat. Yu'dzil malaika. Menyakiti malaikat. Ya, makanya ya pakai minyak wangi. Dan di antara ini intermezzo aja. Tapi ada kaitannya sih dengan masalah bagaimana kita menjaga performance kita ya. Kalau kita royal belanja, ada dua hal yang tidak bisa dikatakan ketika orang royal di dalam membelanjakan hartanya, itu dikatakan pemborosan. Ini para ulama katakan. Yang pertama, ketika seorang itu royal
untuk membeli kitab-kitab karya para ulama. Karena yang mahal-mahal. Kalau kitab-kitab fikih itu Fathul Bari bisa 30 jilidan. Ya. Itu mahal. Kalau dia suka banget tuh, ya dia beli, dia koleksi di rumah yang dirak-rak bukunya. Jangan dikatakan itu sebagai bentuk pemborosan. Andai pun dia coba usulnya kita, ini kuasanya Allah ya. Di satu sisi Allah jadikan manusia mengungguli makhluk lainnya. Namun di sisi lain kita kalah tuh. Di urusan bisul kalah. Bayangin, ternyata berasal dari bisulnya rusa. Minyak wangi termahal tuh bisa diperoleh. Sekali oleh 1 juta. Subhanallah. Baunya Allah Ta'ala. Karena kalau udah ngebayangin sekali oleh 7 juta, ya kita tentu nggak bisa ya. Atau agak berat tuh untuk mencoba merasakan. Nah, mungkin jarak jauh kali ini ada bukanya. Satu lagi, ini biar kita gunakan pikiran kita untuk ya merasakan keagungan Allah. Satu lagi adalah ambar. Kita sekalian lihat ya, kalau di Saudi, maka di Saudi kan royal banget tuh. Kita kalau haji atau umrah, Masya Allah. Ya, penjualan yang paling banyak di sana, bisnis yang paling marak itu di antara bisnis minyak wangi. Ada jenis ambar, ini juga dari hewan. Dan ternyata menarik banget, dulu sampaikan. Ambar itu, Ustaz, dulu katakan, itu berasal dari ikan paus. Dari ikan paus itu bayang, ikan paus ini susah dapat ini. Dari bagian tubuh mananya? Itu dari muntahan ikan paus, jemaah. Makanya mahal. Kapan kita bisa tahu ikan paus mau muntah kan? Ambar dan misiknya, fadhal ya. Kalau antum satu saat ingin merasakan kenikmatan tersebut boleh. Gak apa-apa, gak masuk kategori pemborosan. Kenapa? Karena memang itu sesuatu yang disenangi oleh Nabi. Nabi katakan, Allah jadikan kepada diriku menyukai beberapa hal, di antaranya adalah aku suka dengan minyak wangi. Makanya nggak boleh seseorang, para ulama sampai mengeluarkan sebuah hukum fikih, seseorang tidak diperkenankan menolak pemberian tatkala yang diberikan adalah bentuknya minyak wangi. Seminim-minimnya itu bisa terjadi khusus bagi kita yang laki-laki di hari Jumat. Kita udah masuk saraf, ya. Kadang-kadang ada orang mengeluarkan dari sakunya itu minyak wangi. Oles, Pak, kita sodorin tangan kita. Jangan kemudian kita ternyong-nyong lagi. Apa nih yang dipakai ini? Udah ya. Dan kita dapat pahala karena memang tidak diperkenankan seorang menolak pemberian tatkala yang diberikan adalah minyak wangi. Masya Allah ya. Nah ini tergantung niat kita ya. Jadi amalan perbuatan kita pun bernilai pahala atau tidak bergantung niat. Mandi biasa. Kalau orang cuma hanya sebatas untuk tabarrudan, untuk ya biar lebih adem atau menyegarkan badan kita di saat gerah, ya hanya sebatas itu yang dia dapat. Tapi kalau dia dasari niat dia mandi itu, dia nanti pada saat masuk waktu sholat, tentu kondisi badan saya segar, aroma badan saya juga enak dicium. Saya tunjukkan penampilan prima saat beribadah kepada Allah, berpahala ya. Makannya kita, semua manusia makan, cuma berpahala atau tidak tergantung kepada niat kita. Ya, inilah ya pembahasan yang berkaitan dengan masalah niat. Jadi betapa pentingnya niat kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya niat itu jauh lebih bernilai dibandingkan perbuatan itu sendiri. Karena ternyata sekalipun perbuatan sudah baik, namun tidak didasari dengan niat yang baik, itu tidak bernilai di sisi Allah. Bukankah 3 golongan yang Allah hempaskan pertama kali masuk ke dalam neraka, mereka-mereka yang bukan pelaku maksiat. Mereka-mereka itu bukan pelaku maksiat, tapi ternyata yang Allah hempaskan pertama kali ke dalam nerakanya Allah dalam hadis yang cukup panjang, itu adalah mereka-mereka yang punya prestasi ibadah, yang berjihad di jalan Allah. Jihad, berperang di jalan Allah. Dan dia udah pede tuh saat menghadap Allah, dia akan mendapatkan kesyahidan. Tapi Allah bantah, kadzabta. Engkau berperang bukan untukku. Tapi ternyata ya
untuk disebut sebagai pemberani, agar disebut sebagai pahlawan. Faqad qil, ente udah dapat di dunia gelar itu. Sekarang gak ada lagi itu, bebas ke neraka. Amalannya jihad sebenarnya. Ya, tapi dengan sebab rusaknya niat, sia-sia. Yang kedua, orang-orang yang berkutat di bidang ilmu, menyampaikan ilmu atau rajin hadir di kajian-kajian seperti ini. Ini kan luar biasa keutamaannya. Luar biasa sebenarnya. Ini sekiranya ada di antara kita atau siapapun sedang hadir di majelis ilmu, apakah dia sebagai penyampai ilmu atau yang sedang menuntut ilmu, Allah takdirkan dia ketemu ajalnya, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Gak main-main coba. Karena ini ibadah coba. Tapi mati ya, bukan setengah mati. Kalau setengah mati nggak jadi ibadah. Kalau setengah mati ya tidur. Ya, jadi jangan sampai kayak gitu. Karena alhamdulillah sebagian antum bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, jangan. Ya. Nah, itu jangan. Ini luar biasa. Yang kedua tuh dia di bidang ilmu, sampaikan ilmu, rajin belajar, tapi nggak bernilai. Dengan sebab apa? Kata Allah faqad qil, ente udah dapetin apa yang ente inginkan dulu agar disebut sebagai orang alim, ya, orang berilmu dan sebagainya. Yang ketiga, diberikan keberlimpahan harta. Setiap pintu donasi dia ada di dalamnya, dia masuk tuh untuk berdonasi di pintu-pintu kebaikan. Tapi ternyata Allah katakan dia nggak layak untuk mendapatkan ganjaran atas amalnya. Dengan sebab motivasinya li ayyuqala jawad. Engkau kan pengen disebut sebagai orang yang dermawan, yang baik hati. Faqad qil, Anda udah dapatkan itu di dunia. Di akhirat udah dapat bagian. Rusak ya amalnya dengan sebab rusak nih. Ya. Makanya banyak ulama katakan niat jauh lebih penting dibandingkan amal itu sendiri. Arti kedua-duanya penting. Cuma kalau dibuat mana yang lebih penting, ternyata niat. Oleh karenanya pasanglah niat baik, niat untuk melakukan kebaikan. Sekalipun boleh jadi kita belum mampu untuk merealisasikan niat baik tersebut. Ya Allah, ntar malam gue pengen bangun malam nih. Ya Allah, sekiranya nanti Allah berikan keberkahan rezeki, Ana mau berangkatin haji orang tua anak dengan haji yang paling nyaman. Karena pernah ada anak muda, dia tanya, Ustaz, haji backpacker gimana Ustaz? Bisa, cuma anak belum pernah, anak belum tahu kayak begitu. Tapi si infonya bisa. Terus, tapi yang penting visanya resmi ya. Antum nggak lewat travel, antum punya link orang kedutaan, silakan saja dia bilang. Ya, emang antum mau haji backpacker? Dia bilang gitu. Apa dia bilang? Enggak sih Ustaz, ini ada niat sih, nanti pengen hajiin orang tua. Ya Allah, nah bilang antum kalau hajiin orang tua jangan backpacker. Ya. Antum niat aja pelit, dia bilang. Harusnya tuh haji yang paling premium, yang paling eksklusif buat orang tua. Jadi perkara niat tuh jangan pelit, jangan. Pasang niat sebanyak mungkin dalam perkara-perkara kebaikan. Karena dengan niat baik ini Allah sudah catatnya sebagai kebaikan. Itu coba, ya niat untuk bangun malam ternyata bablas ya. Pasang lagi niat besok untuk bangun malam. Gitu. Ya. Makanya niat itu lebih bernilai dibandingkan amal perbuatan itu sendiri. Ini bisa Anda sampaikan agar lebih interaktif. Anda buka sesi tanya jawab. Mungkin masih ada waktu, Bang Abu. Ya. Siap Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Anda bacakan ya Ustaz ya. Kalau misalnya ada lagi silakan bisa ditampung. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk anaknya yang ada niat ingin menikah, sedangkan orang tua sepertinya masih meragukan hal tersebut? Terima kasih Ustaz. Yang pertama, tunjukkan kedewasaan. Umumnya orang tua itu pasti niatnya baik. Dia ingin kebahagiaan yang didapatkan oleh sang anak. Ketidaksetujuan orang tua ketika antum mulai ajukan proposal untuk nikah, biasanya ini juga dipengaruhi dengan apa yang selama ini ditujukan oleh anak tersebut. Misalnya dia masih childish, dia belum dewasa. Gimana dia mau nikah kalau masih kekanak-kanakan? Ntar isi pernikahannya ngambekan mulu kan gitu ya. Ya, soal mulu, ya tuding-tudingan lagi ya.
Tapi kalau dewasa kita udah tunjukkan sama orang tua, Anda yakin orang tua pun insya Allah akan menyetujui. Ya, ditunjukkan dulu dari diri kita. Jadi nggak hanya sebatas anak sekarang perlu siap nih, enggak, tunjukkan secara real kedewasaan kita. Karena yang antum mau jalani, ya itu bukan setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Dan orang menikah itu satu paket. Jangan cuma berpikir yang indah-indahnya doang. Kan begitu kalau bagi pasangan atau bagi orang-orang yang baru ingin menikah. Yang ada di benak pikirannya apa? Gua akan hidup bahagia dengan si dia tuh. Iya kan? Iya kan? Sepiring berdua pun gak apa-apa gitu kan. Belum sebulan, Ustaz bisa curhat Ustaz. Ntar habis kajian. Apa isinya? Ustaz ternyata gak sesuai ekspektasi. Tuh kan, belum apa-apa udah ngeluh tuh. Dibutuhkan kedewasaan dan tunjukkan itu kepada orang tua. Karena umumnya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Makanya tatkala dia masih menunjukkan gelagat atau isyarat belum menyetujui, sebenarnya bisa jadi karena itu. Kemudian yang kedua, yang bisa merubah hati orang tua misalnya ada di antara antum memang sudah menunjukkan kedewasaan, ya, bukti nyata untuk hidup lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka berdoalah kepada Allah, Allah yang memiliki hati manusia, Allah yang mampu untuk menggerakkan atau merubah hati manusia. Maka minta kepada Allah agar Allah luluhkan hati orang tua untuk mengasisi keinginannya untuk segera menikah. Itu. Jangan bergantung dengan apa yang sudah kita rencanakan. Semua kita kembalikan kepada izin Allah, ya, kepada Allah. Ya makanya insya Allah anak punya target nih 25, pokoknya anak harus sudah merit, harus sudah nikah. Silakan berencana. Ya, cuma jangan hanya sebatas tulul amal, panjang angan-angan tanpa persiapan. Segala sesuatu yang dipersiapkan, materi, ya, kemudian ya perbaikan diri penting. Karena kalau kita seorang diri aja kita belum memperbaiki diri kita nih, apalagi nanti pada saat sudah berdua, memikul tanggung jawab, ya, di hadapan pasangan hidup, kan berarti butuh kesiapan mental, ya, kemudian ya perbaikan dari sisi ya pribadi masing-masing itu harus sudah lebih baik. Karena tanggung jawab akan lebih meningkat tentunya. Ya, kita tidak hanya memikirkan diri kita kalau sudah menikah, otomatis kita harus lebih baik. Ya, kalau upaya-upaya atau rencana-rencana itu dibarengi dan hal seperti itu silakan. Ya, cuma lagi-lagi jangan kemudian membuat harga mati. Ya, pokoknya umur sekian harus nikah. Apapun kondisinya, ya enggak. Kan harus realistis. Kan nikah ini harus punya calon. Ini calonnya mau gak? Mantap target nih, ya umur sekian. Ini masalahnya calonnya udah mau belum? Gitu kan? Nah itu, jadi silakan berencanakan masalah. Ya, cuma pasrahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau bertekad kuat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka pasrahkan kepada Allah. Setelah kita awali dengan ikhtiar yang maksimal. Baik, yang kedua berkaitan dengan gimana kalau dia jadi suami istri, udah wudhu, sentuhan batal enggak? Ini pembahasan masalah fikih. Memang terjadi khilaf, perbedaan pendapat tentang masalah sentuhan antara laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya atau suami istri. Pendapat yang kuat, yang sesuai dengan apa yang Nabi praktekkan, sebenarnya tidak membatalkan wudhu. Ada 2 riwayat yang sahih yang paling tidak Anda bawakan untuk menjadikan antum faham tentang hal ini. Ya. Pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau akan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, sudah dalam keadaan berwudu. Sebelum berangkat ke masjid, ya biasa beliau menemui istrinya. Wa fi riwayah dijelaskan yang beliau temui adalah Ibunda Aisyah. Dan saat itu dalam satu riwayat Nabi mengecup keningnya dan kemudian izin untuk berangkat ke masjid. Tiba di masjid, Nabi langsung sholat. Kalau sekiranya bersentuhan suami istri itu membatalkan wudhu, pasti Nabi wudhu dulu gak sampai masjid. Ya, dia nggak langsung sholat. Ya, siapa yang melakukan itu? Nabi. Kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti yang diikuti siapa? Nabi. Walaupun image-nya yang di masyarakat tuh laki-laki perempuan, ya, atau suami istri membatalkan, tapi kita kembali lagi, inilah pentingnya ilmu. Karena selama ini dasar kita katanya dari dulu begitu, satu dari dulu, bukan hasil proses belajar.
belajar. Yang kedua, ketika Nabi sholat malam, rumahnya beliau sangat sederhana, kecil. Beliau sedang sholat malam, ternyata Ibunda Aisyah sedang tidur. Sebagaimana lazimnya, biasanya orang-orang tidur, dia gerak ke sana kemari, akhirnya kesentuhlah antara bagian tubuhnya Nabi dengan tubuhnya Aisyah. Jild bijildin, kulit dengan kulit. Kalau hal itu membatalkan wudhu, pasti Rasul putus sholatnya. Rasul batalkan dan wudhu lagi. Nyata enggak, Rasul selesaikan sampai selesai. Ya, siapa yang melakukan hal itu? Nabi. Ya. Terus kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan ini batal Ustaz, ini perbedaan penafsiran. Ketika dalam satu nas dijelaskan aula mastumun nisa. Perkara yang membatalkan wudu adalah tatkala di dalam redaksi nas tersebut la aula mastumun nisa. Lames ditafsirkan oleh ulama yang kemudian beliau berfatwa, ulama-ulama Syafi'i berfatwa bahwasanya sentuhan suami istri membatalkan wudu, itu dia tafsirkan lames itu bersentuhan. Padahal para mufassirin ahli tafsir menjelaskan makna aula mastumun nisa itu artinya berhubungan suami istri, bukan sentuhan. Ya, jadi kalau kita udah mengacu pada dua dalil tadi, udah jelas, udah terang deh. Ya, nggak batal. Apalagi kalau antum nih nanti, insya Allah berakatin umrah atau haji. Pada saat tawaf, itu kan puluhan ribu manusia tuh dalam waktu yang sama, desak-desakan. Itu biasanya kalau suami istri, istrinya pengen kan gelendotan sama suaminya, kan gitu ya. Bang, jauh-jauh bang, pegangan gimana? Karena kalau kita kekeh, ya kita saklek pada fikirnya, anak Syafi'i membatalin, wah nggak kelar ya kan? Iya, belum lagi sentuhan dengan wanita yang lain, gitu ya. Jadi tidak membatalkan wudu. Demikian barakallahu fikum. Yang ketiga tadi apa? Apa ciri pernikahan yang dikarenakan Allah? Ya, pernikahan yang diberkahi, ya, yang diridhoi Allah, itu cirinya ketika dengan pernikahan yang tersebut menjadikan keduanya menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ya, yang tadinya sebelum nikah tuh sholatnya masih bolong-bolong, setelah menikah lebih baik. Sebelum nikah nggak tutup aurat, setelah menikah tutup aurat rapat. Maka itu ciri pernikahan yang diridhoi. Sebelum nikah, aduh kalau udah bicara agama, bawaan gerah aja gitu ya. Dengar hal-hal yang menyangkut nasihat agama, gak betah. Tapi begitu menikah, selalu merindukan kapan kita bisa hadir ke majelis ilmu. Itu ciri pernikahan yang diridhoi secara praktis, ya, secara prakteknya kayak begitu. Demikian barakallahu fikum. Baik Ustaz, bisa berapa pertanyaan lagi kan? Tafadhol. Siap. Selanjutnya, apa boleh melakukan sesuatu tanpa dibarengi dengan niat? Nah, boleh saja. Kalau pertanyaannya boleh atau enggak, boleh. Khususnya untuk perkara-perkara yang mubah, boleh. Cuma kan kita kehilangan kesempatan untuk menjadikan perkara yang sebenarnya mubah atau boleh ini bisa bernilai pahala. Kan rugi, ya kan? Rugi. Dan bab niat ini penting untuk Anda sampaikan. Khusus tatkala kita beribadah, ternyata Nabi itu saat mau ibadah, misalnya mau sholat, mau puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, beliau saat niat itu cukup dihadirkan di hati atau dilafazkan lewat lisan. Ternyata Nabi tidak melafalkan niatnya lewat lisan. Kenapa? Karena ulama ijma, ulama sepakat, niat itu adalah amalan hati, amalan qalbi. Di saat kita mau sholat, udah dengar azan, kita datang ke tempat berwudu, itu sudah hadir belum niat untuk sholat? Apalagi kalau sudah menghadap kiblat, hadir niat. Ya, jadi amalan niat ini adalah amalan hati. Jangan dipersulit dengan sebab kita tidak bisa melisankannya. Karena ada tuh, Pak, kenapa nggak sholat? Pak, itu jam berapa sudah sholat? Nggak bisa niatnya Ustaz. Ya, kayak dalam hatian ini tidur kayak waktu manasik nih gitu kan. Masalah niat itu mudah, hadirkan. Kita udah selesai tawaf 7 putaran, sudah menghadap ke arah makam Ibrahim, ya. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah setelah tawaf. Hadirkan saya dalam hati. Simpel kan?
Makanya ada seorang mu'alaf, dia sempat mau balik lagi ke agama sebelumnya. Kemudian ikut kajian anak, dia cerita, Ustaz, alhamdulillah dapat pencerahan. Tadinya ada sempat mau balik lagi Ustaz ke agama sebelumnya. Jangan Pak, Allah kasih kenikmatan buat antum yang berharga, masuk Islam. Kenapa sempat ada niatan gitu? Anak bingung Ustaz. Ketika anak belajar sholat, ada yang mengatakan ini bab niatnya aja nih harus mengucapkan begini begitu. Anak masih awam Ustaz. Ya, sholat anak aja anak masih isi dengan takbir aja, isinya nggak ada fatihah, takbir ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya baru boleh kan. Disibukkan lagi haus dengan baca niatnya. Oh, tapi setelah antum jelaskan, ternyata niat amalan hati. Betapa mudahnya ajaran Islam. Gitu, ya. Satu lagi sebagai perumpamaan, niat itu untuk membuktikan niat amalan hati. Ada seorang ya perempuan, ibu-ibu nih, ya, akhwat, khususnya bagi yang sudah berkeluarga, ketika di pagi hari dia mau belanja untuk kebutuhan makan sehari-hari, ya, dia sudah pakai busana muslimahnya, gamis yang syar'i, jilbab yang syar'i, kemudian dia bawa goodie bag atau apalah, ya, di bawah tentengannya. Itu sudah hadir ya niat untuk belanja macam-macam, apakah toge, ya, kemudian cabai rawit dan sebagainya. Sudah ada niat yang sudah. Dia nggak perlu mengatakan, wahai suamiku, sekarang di hari Kamis tanggal 25 jam 7 pagi saya pakai dress code ini, bawahannya warna ini, atasan ini, ya, saya akan keluar ya untuk menuju Bayu, ya, nanti beli toge seperempat ini. Nggak perlu. Udah kelihatan, sudah hadir. Mudah ya. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Baik Ustaz. Ustaz, apakah boleh ketika kita belajar hadis dan mendengarkan ceramah di YouTube atau TikTok tanpa adanya guru pembimbing, apakah diperbolehkan? Kalau hanya sebatas untuk penyegaran, boleh saja. Tapi kalau dijadikan sebagai rutinitas, nuntut ilmunya online, gitu ya, dari TikTok atau dari Instagram yang hanya hitungan ya berapa detik atau berapa menit, maka ini cara yang salah. Karena keutamaan hadir di majelis ilmu yang seperti sekarang kita jalani itu gak bisa dibandingkan dengan hanya sebatas melihat potongan kajian TikTok. Kemudian dari sisi ilmu yang kita dapatkan pun akan beda. Justru banyak kesalahan yang muncul karena kita cara mengambil ilmunya salah. Ya, kalau cara mengambil ilmunya kita instan, ya pasti ilmunya pun instan. Ya, nggak bisa menuntut ilmu itu dengan cara yang instan. Yang instan itu paling mie instan 3 menit jadi dia, nah, bisa dulu dia. Nah, dan itu pun kita tahu nggak bisa tiap hari kan, mie instan jebol lambung antum kan gitu ya. Sama, menuntut ilmu sama. Penyegaran sewaktu-waktu kita lihat, ya kajian-kajian boleh. Tapi yang harus dirutinkan, diagendakan secara rutin, hadir seperti sekarang. Karena dengan hadir seperti sekarang, ya, maka malaikat menaungi kita. Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Rahmat Allah turunkan. Wa anzala 'alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di dalam hati kita. Tenang ya, gimana enggak tenang? Yang didengar qala Allah, firman Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak tenang? Tenang coba. Makanya hutang banyak, hadir majelis ilmu, insya Allah tenang. Tapi jangan kebablasan, oh, alhamdulillah udah tenang. Tetap setelah tenang, hutang tetap tenang terus tenang, bayar. Beda lagi itu ya. Demikian ya, Masih bisa Ustaz? Ya, insya Allah sampai 10:30 boleh lah. Baik, setelah itu akan ke Kominfo dan jadwal juga. Masya Allah. Ustadz mau bertanya, belakangan ini lagi banyak tentang perusahaan yang mengeluarkan produk yang diboikot. Pertanyaannya, apakah salah kalau kita membeli produknya untuk mensupport saudara kita yang bekerja di perusahaan tersebut? Pertanyaan bagus. Ini kalau anak sekarang bilang di daging jemaah. Pertama harus kita pahami, semua kita peduli dengan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Orang-orang beriman masih peduli. Tapi dalam urusan masalah boikot memboikot, kita juga mesti harus paham tentang kapasitas kita. Urusan boikot memboikot, urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu bicaranya adalah kewenangan ulil amri. Dalam hal ini pemerintah. Makanya keliru tuh kalau ada aksi-aksi memboikot sebuah restoran,
Ya, ada beberapa kali terjadi tuh. Ketika dulu hangat-hangatnya ya di Jakarta tuh, ditutup secara paksa. Padahal bukankah ya orang-orang yang ada di dalam itu saudara-saudara kita juga yang sedang mencari nafkah. Jadi kalau yang bicaranya seruan secara massal, itu kewenangan siapa? Pemerintah. Jangan kita melampaui kapasitas diri kita, jemaah. Adapun kalau untuk secara pribadi, antum merasa nggak nyaman nih kalau antum gunakan misal produk-produk tersebut, silakan saja. Tapi jangan kemudian antum serukan secara massal sampai membuat sebuah aksi. Ya, bukankah tadi itu? Ini kembali kepada hati, motivasi atau niat. Tadi kan bagus pertanyaannya. Motivasi anak itu beri itu karena memang ribuan orang ya. Dan itu kaum muslimin juga yang mereka terhidupi dengan adanya perusahaan-perusahaan tersebut. Makanya kalau bicara boikot nggak boikot, ya anak kembali kepada penjelasan para ulama besar. Ini urusan pemerintah, ya karena ini menyangkut urusan hajat hidup orang banyak. Impactnya apa secara ekonomi global dan sebagainya. Ya, baik. Dan di sisi lain, ya bukan berarti kita nggak peduli. Kita bisa tunjukkan kepedulian kita lewat cara yang lain. Kita salurkan harta-harta terbaik kita untuk membantu saudara kita. Itu juga bentuk dari kepedulian kita terhadap sesama. Arti maksud anak itu jangan serampangan, jemaah. Ya, baik. Jangan serampangan terkait hal-hal yang sebenarnya itu merupakan kewenangan pemerintah. Itu jemaah. Ya, kalau secara pribadi silakan, Anda kembali kepada masing-masing. Tapi kita juga harus bijaksana. Ada orang lain yang tak kalah mungkin pandangan fikihnya atau sikapnya berbeda dengan kita. Dia punya motivasi yang juga baik. Oh iya, faktanya memang begitu. Ya, tayyib demikian barakallahu fikum. Tadi pertanyaan selanjutnya, saat kita lupa gerakan sholat atau rakaat, apakah kita wajib mengulang sholat tersebut atau melakukan sujud syahwi? Nah, kalau yang ditinggalkan, yang lupa itu adalah bab rukun, maka nggak cukup sujud syahwi. Misalnya pernah kejadian tuh, nggak duduk di antara dua sujud, itu kan rukun. Yang baca Rabbing Firli, Warhamni dan seterusnya, langsung diri. Ya, itu kan rukun. Yang ditinggalkan rukun berarti nggak cukup sujud sahwi untuk menutup kekurangan itu. Dianggap dia belum dapat rakaat tersebut, berarti ada kekurangan rakaat. Dia harus tambah tuh. Karena di satu masjid begitu, heboh tuh masjid. Kata Allah, anak ada juga di situ. Ada samperin, ya imamnya dan kemudian anak pegang mikrofon, bahwa Bapak usah heboh. Jangankan beliau imam manusia biasa, Nabi pernah lupa sholat zuhur 4 rakaat, beliau ternyata kerjakan 2 rakaat. Ya, bayangkan zuhur 4 rakaat, Nabi kerjakan berapa? Kurangnya berapa coba? Siapa yang kurang tuh? Melaksanakan sholat sampai 2 rakaat kurang? Nabi. Apalagi imam, jangan diomelin, jangan dihakimin. Kalau heboh nih, imam gimana sih? Ya Allah, biasa Pak. Yang penting kita faham. Nah bilang silakan imam setelah ini atau tambahkan lagi. Ya kalau anak-anak udah nambah memang tadi. Ya karena ada di posisi di belakang, yang di depan nggak ada tuh yang ingatkan imam. Mereka juga ragu gitu ya. Nah ini udah bilang mudah, ya tambahin. Ini jamaah belum pada pergi, yuk nambah lagi bersama imam, kemudian nanti tutup dengan sujud sahwi. Nambah rakaat tuh. Karena yang tadi yang tanpa duduk di atas 2 sujud dianggap tidak dapat rakaat. Berarti kan dia kurang tuh. Seperti itu selesai. Semua ada solusinya di dalam syariat. Tuh imam kesian banget, kayak jadi pesakitan, dihakimin gitu. Jangan. Nggak begitu caranya bilang. Itu. Tapi kan rukun iya, tapi kan ada solusinya. Antum jadi imam juga bisa lupa. Nah, jangan seperti itu. Ya. Baik ya, jadi kalau yang ditinggalkan rukun berarti dia tidak terhitung dapat rakaat. Dia harus tambah rakaat dan kemudian tutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang ditinggalkan atau yang lupa dilaksanakan sesuatu yang sifatnya wajib salat. Misalnya tahiyat awal. Ada sudah kan?
Ayat awal kan kita harusnya tahiyat, duduk tahiyat. Lupa, langsung bangkit. Udah gitu udah diingetin sama makmum, yang subhanallah tetap berdiri, bahkan berdirinya sampai berdiri sempurna. Ya, maka kondisi seperti ini nanti sebelum dia salam, imamnya melakukan sujud sahwi. Demikian barakallahu fikum. Kita sudah waktu Imam Andi. Bagaimana kita meyakinkan pilihan kita bahwa pilihan yang kita jalani itu baik menurut kita? Nah, sebenarnya standar baik atau tidaknya jangan menurut kita, tapi menurut timbangan syariat. Bagaimana menurut timbangan syariat? Baik tidaknya ini berbanding lurus dengan status halal atau tidaknya. Segala sesuatu kalau dia halal, maka insya Allah itu membawa kebaikan. Ada yang pun dihadapkan pada dua-duanya halal, Ustaz, maka pertimbangan berikutnya adalah mana yang bisa mendatangkan maslahat lebih besar. Jadi baik tidaknya bukan standar kita, tapi kembalikan standar yang Allah tetapkan. Berarti ini berkaitan dengan masalah hukum-hukum, boleh tidaknya, halal haramnya, dan sebagainya. Dari sini kita menjadi semakin paham pentingnya ilmu tentang agama kita. Jadi kita bisa mengukur, memiliki parameter standar. Ini suatu hal yang Anda mau jalani baik atau tidak menurut pandangan syariat, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Karena kalau parameternya, ukurannya, standar kebaikan dari kita, sudah masing-masing punya standar beda-beda. Akhirnya nggak akan tercipta tuh, ya, kedisiplinan di dalam menerapkan hukum Allah. Demikian. Ada lagi bang? Pertanyaan terakhir dari akhwat. Pada saat masuk waktu sholat dan tiba-tiba datang haid, apakah itu wajib diqodho setelah selesai haid? Kemudian apakah surat Al-Lahab tidak boleh dibaca pada waktu sholat? Al-Lahab. Nah, pertama berkaitan dengan mengqadha salat bagi wanita yang haid. Maka dia harus tahu tuh, dia mengetahui haidnya kapan. Kalau memang ternyata jam 1 baru terasa, berarti kan sebelumnya jam 12 misalnya masuk zuhur ya, sebelumnya dia dalam keadaan suci, karena dia menunda salat, akhirnya keburu haid. Yang kayak begini berarti mewajibkan si wanita saat dia suci untuk mengqadha salat yang zuhur tadi itu yang dia tidak laksanakan dengan sebab tahunya dia tuh, ya sadarnya dia, ya pada dia belum sholat itu sudah dalam keadaan haid, gitu ya, paham insyaallah ya. Nah, jadi kayak gitu. Makanya bagi wanita ini diantara kesalahan yang banyak dialami oleh kaum wanita ketika mereka nggak paham tentang hal ini, ya mereka menyepelekan tentang sholat-sholat yang dia tinggalkan atau dia tidak laksanakan di saat sebenarnya haidnya itu datangnya setelah lewat beberapa menit, apalagi beberapa jam, ya, saat waktu sholat telah tiba, dia belum segera mengerjakan sholat, kemudian ya belum sempat mengerjakan sholat, waktu sudah masuk, keburu haid. Sebenarnya kan dia ada kesempatan saat itu untuk melaksanakan sholat, cuma karena dia tunda, akhirnya keburu haid. Nah, kondisi yang seperti ini menjadikan wanita tersebut wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan itu. Ya, ini mesti diperhatikan. Ya, demikian. Barakallahu fiikum. Semua terjawab belum ya? Yang Al-Lahab? Oh, Al-Lahab. Boleh cuma. Kenapa nggak boleh? Itu kan ayat Al-Quran. Ya, yang nggak boleh tadi itu, ya bahasa semut nggak boleh ya. Boleh. Surah Al-Lahab nggak apa-apa. Mungkin berasumsi ini kan kandungan maknanya nih tentang sosok yang buruk atau Abu Lahab, apa-apa. Karena memang di dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran ada yang sifatnya isinya adalah berisikan info tentang kehidupan alam akhirat, surga, neraka, hari kiamat. Ada yang berisikan tentang cerita orang beriman, cerita juga orang-orang yang tidak beriman, agar kita bisa mengambil pelajarannya. Bukan berarti saat kita baca Al-Lahab ya di dalam sholat kita sudah mengagungkan Allah, enggak, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Karena waktu kita sudah cukup ya cukup sampai di sini. Mohon maaf sekali banyak khilaf, dan tentu kita mengampun kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Bang Abu dan juga Ibu Dian ya
dan juga semua tim manajemen yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah buat kita semua. Allah berikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan nikmat untuk terus istiqomah menjalani aktivitas untuk ilmu. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah kita akan bertemu kembali di bulan depan Ustaz ya.